Di sebuah situs di Virginia bernama Cactus Hill, para arkeolog menemukan sekumpulan artefak yang menantang ide-ide ilmiah soal orang-orang Amerika pertama. Kearifan konvensional menyebut pribumi Amerika adalah keturunan sekelompok kecil orang dari Asia Timur Laut yang menyeberang di atas jembatan tanah yang kini lenyap, memanjang antara Siberia dan Alaska 12.000 SD 15.000 tahun lampau. Tapi artefak-artefak di Cactus Hill berasal dari 16.0 SM. Terlebih, mata tombak batu yang ditemukan di situs ini mengingatkan pada mata tombak buatan budaya zaman batu di Prancis, Barat Daya, disebut Solutrean, yang berakhir 18.000 tahun lampau. Arkeolog Dennis Stanford mengusulkan bahwa orang Amerika pertama sebetulnya adalah orang-orang Solutrean yang menyeberangi Atlantik dalam perahu-perahu yang mirip dengan perahunya Eskimo Arktik. Menurut ide kontroversial ini, orang-orang Solutrean termasuk penjelajah dunia baru pertama dan mungkin leluhur sebuah budaya Amerika kuno lain, kaum Clovis, yang hidup sekitar 13.000 tahun lampau pada tahun-tahun belakangan. Gigi, bahwa ada banyak migrasi ke Amerika oleh beberapa kelompok orang, sejak sejauhnya 16.000 SD 18.000 tahun lampau rupanya ditunjang oleh sekumpulan bukti genetik, linguistik, dan fisik yang semakin bertambah. Dhofar, Oman. Penemuan lebih dari 100 situs baru-baru ini di Kesultanan Oman, terletak di sudut tenggara Jazirah Arab, dapat mengubah cara ilmuwan memikirkan migrasi kuno leluhur kita keluar Afrika menurut sebuah ide yang disebut hipotesis ekspansi pesisir. Manusia-manusia modern awal meninggalkan Afrika sekitar 60.000 tahun lampau dan menyebar ke santero Eropa dan Asia dengan mengikuti garis pesisir. Tapi mata tombak batu dan artefak-artefak lain yang ditemukan di Oman yang berasal dari sekitar 106.000 tahun lampau mengindikasikan bahwa sebuah budaya Nubian zaman batu pertengahan pernah tumbuh subur di Arabia Selatan. Mata tombak kelihatannya dibuat menggunakan teknik seperti yang digunakan oleh masyarakat nomaden pemburu pengumpul dari lembah Nil Afrika yang dikenal sebagai kompleks Nubian. Menurut arkeolog Jeffrey Rose, bukti dari Oman menyediakan jejak remah-remah batu yang ditinggalkan oleh para manusia awal yang bermigrasi keluar Afrika dan masuk Arabia dengan mengikuti jaringan sungai di pedalaman. Iklim di Arabia adalah iklim tropis pada saat manusia zaman batu tinggal di sana, kata ilmuwan, dan merupakan rumah untuk air tawar dan binatang buruan melimpah semisal gasil dan antelop Kennewickman. Pada tahun 1996, sebuah kerangka berumur 9.300 tahun ditemukan secara kebetulan di Columbia River di Kennewick, Washington. Pada saat lomba kapal luncur, Corps CNEDS mulanya menyerahkan kerangka itu kepada sebuah koalisi suku-suku pribumi Amerika yang mengklaim Kennewickman sebagai leluhur mereka dan yang ingin menguburnya sesuai tradisi kesukuan. Tapi para ilmuwan mengajukan gugatan federal untuk mendapat izin mempelajari kerangka itu, dan pada tahun 2004, Hakim Federal memutuskan mengabulkan permintaan ini setelah menetapkan bahwa suku-suku tersebut tidak bisa membuktikan pertalian budaya langsung dengan Kennewick. Kennewickman sebuah analisa terhadap kerangka ini pada tahun 2005 menetapkan bahwa Kennewickman sengaja dikubur dan telah mengalami berbagai trauma fisika sebelum mati pada usia paruh hingga akhir 30-an. Dia individu berperawakan tegap dan lengan kanannya lebih besar daripada lengan kiri yang kemungkinan akibat dari sering memakai atlat atau pelempar tombak yang dia dan orang-orang sezamannya gunakan untuk melontarkan tombak sampai sejauh panjang lapang sepak bola untuk membunuh mangsa. Di sebagian ilmuwan yang mempelajari kerangka Kennewickman menyatakan ciri-ciri wajahnya adalah ciri Eropa, sementara yang lain berargumen bentuk tengkoraknya paling mirip dengan kelompok Jepang bernama Enum, Monteverde, Chile. Situs arkeologis Monteverde terletak di pegunungan rendah Chile Selatan dan telah ditanggalkan berusia lebih dari 14.000 tahun. Artefak-artefak yang ditemukan di situs ini meliputi tulang belulang mastodon, tungku-tungku berisi arang, dan tiang-tiang kayu yang dulunya menopang pondok-pondok. Penemuannya pada akhir tahun 1970 dan mengindikasikan manusia bukan saja tiba di Amerika jauh lebih awal dari yang disangka, tapi mereka juga sudah bepergian lebih jauh daripada yang diperkirakan siapapun. Pada tahun 2008, para arkeolog menemukan serpihan gulma laut terkunyah di situs tersebut yang mungkin dipakai untuk makanan dan pengobatan, dan yang menguatkan penanggalan artefak-artefak lain di sana. Ditemukan beberapa spesies gulma berbeda yang mengindikasikan bahwa orang-orang Amerika awal mempunyai pengetahuan lumayan maju tentang ekosistem pesisir. Berdasarkan bukti ini,
Sebagian peneliti menyatakan manusia-manusia kuno menyebar ke seluruh Amerika melalui migrasi pesisir perlahan di pantai Pasifik, alih-alih berpencar sepanjang rute-rute pedalaman sebagaimana anggapan tradisional. Arkeolog Tom DeLay berspekulasi bahwa orang-orang boleh jadi bergerak dalam pola zigzag mengambil jalan memutar pedalaman untuk mengikuti ribuan godaan sepanjang jalan sebelum kembali ke pesisir untuk melanjutkan migrasi ke arah selatan. Meadow Croft Rock Shelter, Pennsylvania terletak dekat Pittsburgh, Pennsylvania. Situs Meadow Croft Rock Shelter merupakan emper birai batu rock lagi overhang yang digunakan sebagai lokasi kemah oleh para pemburu dan pengumpul prasejarah sekitar 16.000 tahun lampau, ditemukan pada tahun 1955. Meadow Croft Rock Shelter adalah situs tertua tempat tinggal manusia di Amerika Utara, dan eksistensinya memberi kredibilitas pada ide bahwa manusia tiba di Amerika lebih awal dari anggapan tradisional. Situs ini menghasilkan hampir 2 juta artefak, termasuk perkakas kuno dari batu atau tulang, pecahan tembikar, dan ratusan lubang apit, sisa-sisa binatang, dan tumbuhan termasuk buah-buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian juga ditemukan di situs ini. Hindia zaman batu setelah pertama-tama meninggalkan Afrika, para manusia modern mungkin berbelok ke timur untuk mendiami India sekitar 76.000 tahun, lampau puluhan ribu tahun sebelum mereka diduga tiba di Eropa. Menurut paleoantropolog Michael Petraglia, yang sedang mengembangkan teori ini, para manusia modern awal mungkin telah menghabisi spesies manusia lain, Homo heidelbergensis, yang, menurut dugaan ilmuwan, meninggalkan Afrika sekitar 800.000 tahun lampau dan telah tinggal di India. Skenario Petraglia sangat mirip dengan apa yang, menurut beberapa ilmuwan, terjadi di Eropa sekitar 30.000 tahun lampau, di mana para manusia modern mendorong sepupu dekat mereka, Neanderthal, menuju kepunahan. Manusia-manusia modern yang mengkolonisasi India mungkin juga bertanggung jawab atas lenyapnya satu spesies lain, Homo florensis alias Hobbit, yang fosil tulang belulangnya ditemukan di Pulau Flores, Indonesia, kata Petraglia, Pekingman pada tahun 2008. Para arkeolog Cina mengklaim bahwa sebuah tengkorak hasil galian baru yang bertanggal 80.000 SD 100.000 tahun adalah bagian dari seorang manusia modern awal. Pers milik pemerintah Cina mengeluh-elukan penemuan itu sebagai penemuan terbesar di Cina setelah Pekingman subspesies Homo erectus Asia yang ditemukan pada tahun 1920 dan yang sempat mendorong sebagian antropolog untuk menyatakan bahwa Cina adalah tanah air asli umat manusia. Ide itu belakangan tertolak oleh penemuan-penemuan di Afrika. Jika tengkorak baru ini memang bagian dari seorang manusia modern, itu bakal memaksa peninjauan kembali secara radikal teori-teori tentang kapan leluhur kita pertama kali meninggalkan Afrika. Sebab itu mengindikasikan perpencaran awal manusia-manusia modern ke arah timur dari Afrika dan Timur Tengah. Tapi pakar-pakar lain menolak ide ini. Menyebut tengkorak Cina itu lebih mirip Pekingman ketimbang mirip manusia modern.